Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman sekalian. Kali ini saya akan bercerita tentang persiapan perjalanan haji ya, sebelum kita masuk ke tahapan-tahapan haji yang sudah dirilis oleh Kementerian Agama. Ini juga menjawab permintaan beberapa teman ingin dibuatkan video tentang persiapan. Jadi apa saja persiapannya, silahkan ikuti video ini. Jangan lupa ya teman-teman, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol like, tombol jempol, dan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi terakhir dari channel ini. Saya akan mulai teman-teman. Baik, ini adalah persiapan perjalanan haji tahun 2023 Masehi 1444 Hijriyah ya. Jadi jemaah calon haji yang berhak lunas itu nanti diumumkan oleh Kementerian Agama ya. Pengumumannya nanti dapat teman-teman lihat di beberapa media. Yang pertama bisa melalui situs haji.kemenak.go.id atau melalui aplikasi Haji Pintar atau melalui aplikasi Pusaka. Ya, aplikasi Pusaka ini baru dirilis oleh Kementerian Agama. Ini silakan teman-teman bisa lihat di sini ya. Itu yang secara mandiri bisa dilihat, bisa dicari, dan via surat, via pemberitahuan itu nanti ada pemberitahuan ke RT RW setempat ya, di mana teman-teman berdomisili ya. Kemudian dari puskesmas setempat ya. Jadi puskesmas ini juga diberitahu oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan akan berangkat. Oleh karenanya puskesmas ini yang akan menangani proses penelitian atau pengecekan kesehatan calon jemaah haji, teman-teman. Jadi ada tiga alamat yang bisa teman-teman lihat secara mandiri dan dua secara surat ya. Baik, selanjutnya teman-teman. Nah, ini teman-teman, ketika teman-teman sudah dinyatakan berhak melunasi, artinya teman-teman siap berangkat ya. Teman-teman nanti perhatikan berapa kekurangan yang harus dibayar, karena masing-masing embarkasi itu nilainya berbeda ya teman-teman ya. Jadi kalau daerah kita agak jauh dari embarkasi, agak jauh dari bandara tempat kita terbang nanti untuk ke Tanah Suci, itu biasanya agak mahal ya. Kalau kita ada di daerah yang dekat dengan bandaranya, itu biasanya agak murah ya, selisihnya nggak terlalu banyak, itu paling 400 atau 500 ribu. Nanti teman-teman perhatikan ya, teman-teman masuk ke embarkasi yang mana, itulah yang harus dilunasi ya. Nah, dilunasinya di mana? Tentunya dilunasinya di bank tempat teman-teman kemarin mendaftarkan diri ya untuk setoran awal. Jadi datang ke bank tersebut ya untuk melunasi. Adapun berkas-berkas yang harus teman-teman siapkan ya untuk nanti ke bank untuk pelunasan, yang pertama teman-teman siapkan adalah bukti setoran awal ya, yang 25 juta ya. Jangan sampai hilang teman-teman ya, nanti agak merepotkan kalau hilang ya. Waktu saya pun sampai kertasnya sudah lecek gitu kan, udah 10 tahun ya disimpan, tapi harus ada, memang harus ada ya. Kemudian selain bukti setoran awal, teman-teman juga harus menyiapkan yang buku tabungan haji, di mana di dalam buku tabungan itu sudah ada uang senilai pelunasannya ya. Jadi kemarin sudah dirilis kalau 2020 tidak perlu menambah, kalau 2022 menambah 9 juta sekian, kalau 2023 ini harus menambah sekitar kemarin 23.500.000 ya. Kemarin juga ada teman yang bertanya, Pak, kenapa nambahnya cuma 23.500.000? Padahal kan setoran awal 25 juta ya Pak ya.
Kalau 25 juta ditambah 23 juta kan 48. Padahal biaya haji 49,8 ya. Itu nanti teman-teman tanyakan ke Kemenek setempat ya. Nah, nanti kita tunggu pengumuman terakhir dari Kementerian Agama, masing-masing embarkasi kekurangannya berapa, itu yang dijadikan patokan adalah itu ya teman-teman ya. Baik. Kemudian selain bukti setoran awal, buku tabungan haji, teman-teman harus siapkan pas foto terbaru ya. Untuk apa Pak? Nanti pas foto ini ditempel di bukti pelunasan ya, bawa satu atau dua ya. Jadi untuk yang asli satu, untuk yang disimpan di bank satu. Jadi teman-teman bawa foto itu dua untuk ditempel di situ. Nah, ketika selesai melunasi, apa yang teman-teman dapat? Yang pertama adalah bukti pelunasan ya, karena kita sudah bayar, sudah lunas, otomatis harus bawa bukti pelunasan. Yang kedua, teman-teman akan diberikan kain batik haji. Kainnya teman-teman ya, bukan baju. Jadi teman-teman harus menjahit ya. Jadi kalau yang laki-laki itu biasanya berbentuk nanti dijahit menjadi kemeja, ada juga yang dibikin menjadi jas gitu ya, biar gagah katanya gitu ya. Untuk yang wanita itu bisa jadi gamis, bisa jadi blazer dan sebagainya. Itu kalau ketentuan standar dari Kementerian Agama, itu kain batiknya untuk yang laki-laki jadinya kemeja dengan panjang. Ya, untuk yang wanita itu jadinya jadi gamis. Ya, standarnya seperti itu. Ya. Adapun variasi itu terserah teman-teman ya. Kemudian selain kain batik haji, teman-teman akan mendapatkan kain ihram satu pasang. Ya, isinya 2 lembar. Itu satu pasang. Untuk yang wanita akan mendapatkan mukena. Ya. Jadi yang laki-laki dapat kain ihram, yang perempuan dapat mukena. Kemudian satu lagi yang teman-teman dapat adalah tas punggung. Ya. Untuk apa Pak tas punggung? Tas punggung ini berguna untuk teman-teman harian ketika ke Masjidil Haram. Ya, semua barang-barang ditaruhnya di tas punggung itu. Ada air minum, ada uang, ada dompet, ada HP, masuknya ke situ. Ya teman-teman ya. Jadi praktis gitu ya, praktis. Jadi itu nanti teman-teman bawa ya. Untuk teman-teman yang ikut KBIH, mungkin nanti akan diberikan tas selempang. Ya. Kalau saran saya itu lebih baik menggunakan tas selempang karena talinya lebih besar, jadi nggak sakit ya, di bahu tuh nggak sakit. Tapi kalau tas punggung itu talinya kayak kompor, kayak sumbu kompor gitu ya, kecil. Kalau isinya berat itu di bahu sakit teman-teman ya, itu pengalaman saya ya, tapi tergantung teman-teman lah ya, tergantung. Baik, selanjutnya nah ini contohnya ya, ini ada batik haji. Jadi bahan yang diberikan oleh pemerintah adalah bahan ya, nanti teman-teman jahit sendiri. Kemudian kain ihram, ada tulisannya di situ Indonesia ya. Kemudian tas punggung ini dari bank tempat melunasi ya, tempat teman-teman membayar setoran awal dan melunasi, itu biasanya ada merek banknya di situ ya, macam-macam lah ya. Ini contoh saja. Nah ini teman-teman cara memakai tas punggung. Ini kelihatan kan talinya kecil seperti ini. Nah kalau isi tasnya banyak, berat, itu nanti akan sakit di bahu teman-teman ya. Itu pengalaman yang saya kemarin ya. Baik, selanjutnya. Nah, setelah teman-teman melunasi dan dapat bukti pelunasan itu dibawa ke Kementerian Agama, dilaporkan. Ya, Pak, saya sudah bayar, sudah lunas. Ya. Selain bukti pelunasan, teman-teman juga harus bawa bukti pendaftaran awal yang ada nomor porsinya. Ya, jangan lupa, dan ini jangan sampai hilang ya, soalnya nanti repot kalau hilang ya. Kemudian pas foto terbaru ya, nanti diminta itu sama Kementerian Agama, dan paspor. Lupa, saya kan belum bikin paspor ya. Nanti kalau teman-teman belum bikin paspor, nanti tanyakan ke Kemenak jadwalnya kapan ya. Kalau teman-teman yang di KBIH biasanya langsung diurus oleh teman-teman di KBIH, ada
dikoordinir sendiri oleh teman-teman KBIH ya. Baik, selanjutnya setelah calon jemaah haji ke Kemenak memberikan bukti lunas, nanti dari Kementerian Agama teman-teman akan mendapatkan beberapa barang. Yang pertama adalah buku manasik 1 set. Ya, itu ada yang berbentuk buku manasik haji, kemudian ada buku ringkasannya yang agak tipis, dan ada buku panduan doa. Ya, itu 1 set sudah dikemas dalam 1 box. Itu teman-teman dapatkan. Kalau teman-teman nggak dapat, minta aja, pasti ada insya Allah. Kemudian teman-teman akan dapat koper besar, tas kabin, dan tas paspor. Tapi untuk koper besar, tas kabin, dan tas paspor biasanya diberikan itu sekitar 2 minggu menjelang keberangkatan. Jadi ketika teman-teman datang pertama kali memberikan bukti lunas, yang diberikan hanya buku manasik 1 set. Ya, kopernya menyusul. Baik, ya. Selanjutnya, ini contoh bukunya, teman-teman sekalian. Ya, buku manasik haji itu 1 box isinya 3 buku 1 set. Ya, ada yang berbentuk panduan doa, itu ada talinya, jadi teman-teman bisa gantungkan di leher ya untuk baca doa, panduan berdoa kalau teman-teman tidak hafal gitu ya. Kemudian koper itu di gambar sebelah kanan, yang di bawah adalah koper besar yang nanti masuk ke dalam bagasi pesawat. Ya, ini tidak bisa diotak-atik lagi teman-teman. Kalau sudah berangkat nggak bisa dibuka, nanti ketemu lagi di hotel di Mekah atau di Madinah ya. Kemudian yang teman-teman bawa adalah tas kabin, itu yang ada dipegang di tangan kiri yang di atas. Kemudian tas paspor, itu yang teman-teman bawa ya. Selain 3 tas ini, teman-teman tidak boleh membawa tas yang lain ya, catat ya, tidak boleh. Tapi kalau hanya membawa minuman, makanan untuk di perjalanan, untuk di pesawat, itu masih boleh. Tapi kalau bawa tas lagi gitu kan, 1 koper lagi, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Koper dan tas yang boleh masuk ke pesawat, itu yang ada tanda Kementerian Agamanya, yang ada identitasnya, yang diberikan oleh Kementerian Agama. Ya, selain itu, tidak boleh masuk. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, bersamaan dengan teman-teman nanti pelunasan, teman-teman akan diberitahu oleh puskesmas setempat untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Ya, apa yang harus disiapkan, Pak? Pertama, bukti pelunasan. Jadi bukti pelunasan jangan kemana-mana teman-teman, jangan sampai hilang ya. Kemana-mana pasti ditanya itu bukti pelunasan. Ya, pertama bukti pelunasan. Kemudian kartu BPJS atau CKN ya, kemudian pas foto terbaru juga ya, jadi untuk nanti di kartu KKJH namanya nanti ya. Nah, selama nanti di proses pemeriksaan kesehatan, pertama kali teman-teman akan diperiksa pendahuluan, nanti ada ditanya riwayat penyakit, ditanya sudah apa saja, terus obatnya apa saja, nanti sama dokter puskesmas akan dicatat seluruh riwayat kesehatan teman-teman ya. Nanti dari pemeriksaan pendahuluan, teman-teman akan diberikan surat rekomendasi untuk melakukan tes laboratorium, general check up ya. Kami dulu direkomendasikan ke laboratorium kesehatan daerah, Labkesda ya, waktu itu di Kota Madia, itu lebih murah dan itu direkomendasikan. Tapi kalau teman-teman ingin ke lab yang lain ya boleh saja, nggak masalah ya kan, sama saja ya. Nah, setelah diberikan surat rekomendasi, teman-teman lakukan tes laboratorium. Nanti biasanya menunggu ada tes darah, kemudian jantung, kemudian paru-paru, kemudian semuanya dicek ya, semuanya dicek, termasuk ronsen juga ada ya. Nah, hati-hati teman-teman, seperti yang dulu saya sampaikan, hasil laboratorium jangan sampai hilang sampai teman-teman berangkat ya. Nanti agak merepotkan itu, setiap nanti diperiksa dokter itu ditanya hasil lab laboratoriumnya, padahal udah pernah dicek itu, tapi ditanya terus gitu kan. Itu ya teman-teman ya.
Kemudian teman-teman akan di training, akan dibimbing melakukan tes kebugaran dan ada bimbingan kesehatan dari puskesmas setempat. Ya, tes kebugarannya kayak gimana, Pak? Nah, tes kebugarannya karena nanti di tanah suci kebanyakan jalan kaki, teman-teman akan dites jalan kaki. Ya, itu kalau saya tidak salah, jauhnya itu sekitar 1,6 km. Teman-teman bisa tempuh dalam berapa menit. Nah, nanti akan dicek tuh sama teman-teman dari tim kesehatan tuh, berapa menit. Nah, kemudian secara kontinu itu skala 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, teman-teman akan dicek lagi, dites kebugaran lagi, ya. Apakah meningkat atau belum, atau malah menurun, dan nanti apa yang harus diberikan oleh tim kesehatan. Seperti itu, teman-teman, ya. Ada satu tes kesehatan lagi untuk yang wanita, itu tes kehamilan, ya. Kalau hamil, gagal berangkat, teman-teman. Udah pasti itu. Pasti. Dan tes kehamilan itu bisa beberapa kali, teman-teman. Jadi hati-hati ya, teman-teman. Ada di puskesmas, dites juga. Nanti ketika mau berangkat, ada tes lagi, tes kehamilan lagi. Itu terus-terusan. Nanti di embarkasi, dites lagi kehamilan. Ya. Jadi jangan hamil dulu, teman-teman, ya. Nanti daripada nggak berangkat gitu ya. Jadi itu, teman-teman, ya. Kemudian ada lagi vaksinasi, ya. Vaksin meningitis ini wajib, dan vaksin flu, karena penyakit yang paling sering diderita oleh jemaah haji adalah flu dan batuk. Jadi ini divaksin. Walaupun divaksin ya kena flu juga gitu kan. Tapi lebih ringan daripada tidak divaksin, ya, efeknya ke tubuh. Nah, hasil akhir dari pemeriksaan kesehatan adalah kartu kesehatan jamaah haji atau KKJH. Jadi teman-teman ketika selesai ketika akan berangkat, ketika selesai melakukan pemeriksaan kesehatan, nanti tim kesehatan dari puskesmas akan memberikan yang namanya KKJH atau kartu kesehatan jamaah haji. Kartu ini harus dibawa sampai ke embarkasi. Nanti di embarkasi teman-teman dites kesehatan lagi, dan tim kesehatan di sana akan melihat KKJH-nya. Ya, oke, itu terkait dengan pemeriksaan kesehatan. Baik, nah ini teman-teman, proses pemeriksaan kesehatan, hasilnya itu masuk ke aplikasi ini. Ya, teman-teman sakit apa, obatnya apa, riwayat penyakitnya kayak gimana, semuanya masuk ke aplikasi yang namanya Telejamaah. Ya, ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang punya penyakit. Ya, karena dengan aplikasi ini teman-teman bisa memanggil dokter dari aplikasi, dari handphone. Ya, jadi tidak usah nyari-nyari dokter, pencet aja tuh, panggil dokter, nanti datang tuh dokter atau perawat, pasti insya Allah datang. Ya, karena semua terkoneksi di sini. Oleh karenanya, teman-teman harus punya handphone. Ya, mau tidak mau ya. Nanti, waduh Pak, saya udah sepuh, ini gimana caranya? Nanti belajar sama anaknya lah ya. Nanti tolong putra-putrinya suruh beli handphone, nanti bapak ibunya yang akan berangkat diajarin cara pakai Telejamaah, cara pakai aplikasi Haji Pintar, cara pakai Google Map gitu kan, barangkali nyasar gitu ya. Jadi teman-teman ya, anak-anaknya ini saya ingatkan ya, bapaknya belikan HP yang bagus gitu kan. Nanti aplikasi ini diinstal dan dikasih tahu cara pakai. Oke ya. Baik, berikutnya. Nah, nanti ada jadwal manasik dari Kementerian Agama. Ya, kalau yang di KBIH itu ada manasik tersendiri. Kalau yang ini adalah manasik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Itu total manasiknya sebanyak 8 kali, teman-teman. Yang pertama, nanti ketika awal manasik, itu teman-teman akan diperkenalkan dengan tim petugas haji. Ya, petugas haji 1 kloter itu yang pertama adalah tim pemandu haji Indonesia. Itu ketua kloter.
ketua kloter itu tergabung dalam tim pemandu haji Indonesia. Ya. Kemudian ada tim pembimbing ibadah haji Indonesia atau TPIHI. Ini pembimbing ibadahnya. Satu kloter satu. Jadi ketua kloternya satu, pembimbing ibadahnya satu per kloter. Ya. Kemudian tim kesehatan haji Indonesia itu terdiri dari 1 dokter dan 2 perawat. Ya. Jadi satu kloter itu rata-rata sekitar 400 jamaah, teman-teman ya. Jadi ketua kloter ini harus mengontrol 400 jamaah. Ya, kalau ada yang tercecer, nah dia tanggung jawab tuh. Ya, tanggung jawab. Kemudian pembimbing haji satu kloter itu cuma 1, teman-teman. Ya. Jadi kalau satu menangani 400 kan agak repot ya. Oleh karenanya kemarin saya sarankan sebaiknya teman-teman masuk KBIH supaya teman-teman belajar lebih dalam gitu kan, ilmunya sudah tahu, walaupun tidak dibimbing teman-teman sudah paham seperti itu. Jadi untuk menghindari nanti teman-teman di sana bingung, pembimbing hajinya kemana, ikut rombongan mana, teman-teman kemana gitu kan, jadi bingung sekarang mau ngapain nih, nah gitu ya, jangan sampai bingung kayak gitu ya teman-teman ya. Itu jadi dalam satu kloter, jadi petugas hajinya itu pertama adalah ketua kloter, kemudian pembimbing haji, dan tim kesehatan, 1 dokter dan 2 perawat. Ya, yaitu yang akan menemani kita dalam satu kloter. Kloter itu singkatan dari kelompok terbang, teman-teman ya. Jadi satu pesawat itu isinya 400 orang. Satu kelompok yang diterbangkan. Jadi kloter, kelompok terbang maksudnya seperti itu. Kemudian di manasik yang diselenggarakan Kementerian Agama, ini ada teori dan praktek. Ya. Kemudian nanti di sesi manasik terakhir itu ada pembagian rombongan dan regu ya. Jadi 400 orang itu dibagi ke dalam rombongan-rombongan. Satu rombongan itu 40 orang. Satu regu itu rata-rata 10 orang. Ya. Jadi satu rombongan itu terdiri dari 10 regu. Ya, satu regu itu masing-masing 10 orang. Biasanya satu regu itu dia satu kamar nantinya. Ya, kalau ada 10, satu kamar isinya 5 gitu kan. Kalau ada yang 6, nanti di Madinah satu kamar isinya 6 tuh. Yang satu 6, yang satu 4 gitu. Beda satu kamarnya lebih kecil gitu kan. Jadi teman-teman ketika sudah dikelompokkan dalam satu rombongan dan satu regu, hendaknya saling kenal. Kenapa Pak? Nanti tidurnya sekamar. Kalau nggak kenal kan kayak orang asing ya, gitu ya. Jadi harus kenalan, Bapak di mana tinggal, putra berapa gitu ya, seperti itu. Soalnya nanti selama di Mekah itu tiap hari tidur sama-sama di situ, ya. Sekitar berapa di Mekah itu 25 hari ya, di Mekah ya. Nanti di Madinah sekitar 9 hari ya. Baik, selanjutnya. Nah ini teman-teman. Perlengkapan pribadi yang harus teman-teman siapkan ya, di awal-awal juga kemarin sudah saya ceritakan ya di video-video sebelumnya. Pertama adalah kain ihram. Kain ihram nanti yang diberikan tadi dari bank itu ya, itu cuma 1 setel. Teman-teman bisa bawa 1 setel lagi atau beli 1 setel lagi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya barangkali kain ihramnya kotor ya. Jadi teman-teman bisa pakai kain ihram yang baru, yang lama itu bisa dicuci. Ya, tapi kalau teman-teman yakin, wah ini insya Allah nggak kotor lah, 1 setel cukup, insya Allah cukup ya, asal teman-teman rapi lah ya, resik gitu kan. Kemudian yang perlu teman-teman sediakan dan ini belum ada adalah sabuk haji. Untuk apa Pak? Supaya ihramnya nggak kedodoran. Nanti kalau copot kan teman-teman nggak pakai daleman tuh. Kalau copot, waduh bahaya ya, aurat bahaya. Kemudian teman-teman bawa sajadah yang tipis saja, nggak usah yang besar, nggak usah yang tebal, ya, karena berat. Tiap hari nanti langsung tiap hari dibawa tuh dari hotel ke Masjidil Haram bolak-balik ya, karena karpet di Masjidil Haram itu tebal. Kalau teman-teman dapat karpet, kalau nggak dapat karpet ya di marmer ya gitu ya. Tapi saya sarankan bawa yang tipis saja karena lebih ringan, nanti nggak berat di pundak ya. Kemudian baju gamis, barang yang sudah saya ceritakan, sarung silahkan bawa, dan buku panduan
haji itu dibawa ya, yang tadi diberikan oleh Kementerian Agama itu dibawa ya. Kemudian perlengkapan tambahan, nah ini teman-teman ya, tas punggung yang dikasih oleh sama bank itu dibawa ya, dibawa. Tapi kalau teman-teman sudah dapat tas selempang dari KBIH, yang ini ditinggal juga nggak apa-apa ya. Kemudian sprayer. Sprayer apaan sih Pak? Sprayer itu kayak semprotan burung ya, semprotan itu. Itu fungsinya kalau udara cuaca lagi panas ya, teman-teman semprot tuh kepala, muka supaya kulitnya tidak kering ya, dehidrasi ya. Jadi sering-sering semprotin. Itu yang paling nyaman, isinya itu air zam-zam teman-teman. Nanti teman-teman ke Masjidil Haram, sprayernya diisi air zam-zam. Sewaktu-waktu disemprot. Kalau haus tinggal diminum aja, nanti diisi lagi gitu ya. Itu sprayer itu waktu kami berangkat kemarin dikasih sama pemerintah ya, sama waktu di embarkasi dikasih itu sprayer. Agak besar sih botolnya. Tapi saya bawa sprayer yang agak kecil supaya nggak terlalu berat di bawah ya teman-teman. Kemudian payung. Nah teman-teman bawa payung karena di sana cuaca panas. Kalau teman-teman siang-siang atau sedang di Mina ya, di Mina atau di Arafah itu perlu payung karena panasnya luar biasa ya. Kemudian kacamata. Ini yang saya maksud kacamata hitam supaya nggak silau matanya ya. Bukan kacamata baca. Kalau kacamata baca ya teman-teman bawa sendiri ya, yang pakai kacamata baca. Yang saya maksud adalah kacamata hitam supaya teman-teman nggak silau matanya ya, nanti sakit. Kemudian sandal jepit. Nah ini peralatan standar jemaah haji Indonesia pakainya sandal jepit ya. Kemudian ini yang penting teman-teman ya, kantong urin atau kantong kencing. Fungsinya untuk apa Pak? Fungsinya untuk keadaan darurat di Mina dan di Arafah atau di Muzdalifah juga ya, karena sekarang teman-teman padat. Waktu 2022 kemarin itu jemaah cuma 1 juta, tidak terlalu padat. Kami ngantri kamar mandi paling banyak 5 orang ya, 5 orang baris tuh tiap kamar mandinya banyak tapi semuanya ngantri gitu. Sekarang itu 3 juta jemaah, kemungkinan ngantrinya bisa sampai 10 sampai 15. Kalau yang teman-teman kebelet, kalau ditahan terus, itu bisa jadi penyakit, teman-teman. Jadi ini dibawa ya, teman-teman. Teman-teman nggak usah bawa banyak-banyak ya, bawa aja berapa, 3 gitu kan. Kalau tidak salah 1 biji itu harganya sekitar berapa kemarin ya? 5.000. 1 biji, 1 kantong urin itu 5.000. Sekali pakai soalnya dia. Ya. Langsung dibuang urinnya di situ, kemudian urinnya akan menggumpal seperti gel, kemudian teman-teman buang ke tempat sampah. Ya, itu 1 kantong 5.000 kalau saya tidak salah. Itu di embarkasi nanti banyak yang jualan ya, kantong urin ya teman-teman. Kemudian, nah ini teman-teman baju harian. Banyak yang tanya juga ke saya, Pak, bawa bajunya berapa sih Pak gitu kan? Sebenarnya baju itu nggak standar, terserah teman-teman ya. Cuma yang teman-teman perlu ketahui adalah selama 6 hari di Mina ya dan Arafah itu sangat susah mencuci baju. Artinya 6 hari itu tidak bisa nyuci baju. Ya, jadi teman-teman harus siapkan baju untuk 6 hari. Ya, kalau yang normal ikut pemerintah itu tanggal 8 Zulhijjah ya siang itu berangkat ke Arafah, itu sudah pakai ihram ya. Ihram nanti dilepas setelah Jumroh Aqobah tanggal 10. Artinya tanggal 8, 9 dan 10 teman-teman pakai ihram ya. Setelah itu tanggal 10 setelah lempar jumroh yang pertama Aqobah, teman-teman boleh berganti baju. Artinya tanggal 10 siang, 11, 12. Kalau teman-teman ikutnya yang sampai tanggal 13, berarti 4 hari teman-teman di sana ya. Wah 4 hari mah 1 pakaian cukup Pak, terserah aja itu bebas-bebas aja ya. Kalau yang orangnya resikan tiap hari ganti baju ya. Kalau saya sih 2 hari sekali lah, nggak masalah lah ya, nggak masalah ya. Jadi teman-teman atur sendiri. Itu yang pertama di Armuzna. Yang kedua
itu ada 9 hari di Madinah, itu agak susah cuci. Karena apa? Karena di hotel di Madinah itu dilarang menjemur baju di luar hotel, di jendela hotel, di dalam kamar hotel. Itu nggak boleh jemur baju di situ. Jadi kami sembunyi-sembunyi jemur bajunya di dalam kamar mandi. Ya, itu keringnya 2 hari kalau di dalam kamar mandi karena nggak kena angin teman-teman ya. Kalau di jendela itu paling 3 jam juga kering gitu kan karena panas dan banyak angin ya. Jadi itu teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman waspadai adalah 6 hari di Armuzna ya, yang di situ teman-teman tidak bisa mencuci, dan 9 hari di Madinah yang teman-teman agak kesulitan mencuci. Kalau di Mekah tiap hari bisa nyuci teman-teman. Ya, mesin cucinya banyak, jemurannya banyak. Ya, itu 2 jam kering. Insya Allah 2 jam kering. Ya, itu yang 2 jam kering itu kain ihram, apalagi baju-baju yang tipis itu cepat kering kalau yang di Mekah ya teman-teman ya. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan. Baik, selanjutnya perlengkapan bidadari, obat-obatan itu terserah teman-teman. Ya, obat-obatan ini saya kasih contoh obat batuk yang biasa di sana banyak penyakit batuk ya. Kemudian madu, tolak angin dan sebagainya itu atur sendiri saja. Kemudian nah ini yang penting makanan ringan, makanan kering maksudnya. Mie biasanya ya orang Indonesia biasanya makannya mie gitu kan. Kemudian abon, Mustafa. Ini ada pengalaman kemarin, ini teman saya ini luar biasa memang. Dia membawa mie seduh ya. Jadi teman-teman, kalau bisa jangan membawa mie rebus karena nggak ada alat rebus di sana. Bawanya mie seduh. Jadi diseduh pakai air panas. Jadi ya mereknya bermacam-macam ya. Ada yang ini, ada yang itu ya. Ada yang banyak-banyak lah. Yang penting dia modelnya pakai diseduh, bukan direbus ya. Karena pernah saya bawa mie rebus diseduh pakai air ya kurang matang jadinya gitu kan. Jadi masih agak keras-keras gitu. Tapi kalau pakainya mie seduh ya, mie seduh kan ada cupnya itu. Nah, cupnya itu dibuang. Yang dibawa isinya aja. Jadi ringkes gitu teman-teman ya. Nah, selain bawa itu, nanti teman-teman bawa gelas untuk menyeduh mie. Itu banyak itu di swalayan atau belanja online itu khusus cup untuk masak mie, cup gelas kecil gitu kan. Untuk itu yang saya sarankan. Jadi lebih ringkas. Nanti teman-teman bawa bisa lebih banyak. Kalau dibawa sama tempat-tempatnya penuh sama mie aja, nanti bajunya nggak bisa masuk ya. Kemudian kopi, gula, di sana juga ada dikasih, tapi kopinya kurang enak teman-teman ya. Enak dari Indonesia kopinya ya. Kemudian sambal itu di sana nggak ada nanti teman-teman bawa ya. Kemudian MCK ya, mandi, cuci, terus untuk ke belakang ke kakus gitu kan. Alat mandi tentu teman-teman bawa, sabun sikat gigi, kemudian tambang. Kok bawa tambang, Pak? Iya, untuk bikin jemuran. Tempatnya jemuran ada, tapi tambangnya nggak ada, gitu kan. Jadi teman-teman bawa sendiri, kemudian bawa jepitannya, jangan lupa. Karena apa? Karena di sana anginnya kuat. Dia dijemurnya di hotel lantai paling atas. Jadi kalau nggak dijepit, kabur hilang tuh nanti bajunya teman-teman ya. Kemudian bawa sabun cuci juga, ya, itu teman-teman ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini di lantai paling atas hotel ya. Ini banyak tali-tali jemuran. Para jemaah bawa, pasang sendiri gitu kan. Ini dijepit. Pakai jepit-jepitan. Saran saya, pakai jepitannya yang besi teman-teman. Jangan yang plastik. Ya, yang plastik tuh mudah rapuh, mudah patah. Kalau besi tuh jepitannya kuat, jadi nggak terbang itu jemurannya. Kalau pakai yang plastik, kadang-kadang masih bisa terbang juga. Anginnya kuat sekali teman-teman. Ya, baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, tadi sudah disampaikan bahwa teman-teman akan mendapatkan 3 tas, 3 koper ya. Yang satu koper besar, itu nanti masuknya ke bagasi, ya. Nanti koper besar itu ada strapnya, talinya, ada strapnya. Strapnya itu warna-warni teman-teman ya, sesuai dengan rombongan masing-masing. Ada yang biru, kuning, coklat gitu ya. Jadi teman-teman harus mengikuti warna rombongan. Kalau tidak, kopernya nanti bisa hilang. Bisa kemana-mana lari-lari gitu ya.
Kemudian nanti kopernya dikasih identitas, dikasih foto, ya foto, kemudian nama, nomor telepon, kemudian di situ rombongan berapa, gerbu berapa gitu ya, kasih identitas. Dan bila perlu teman-teman, koper teman-teman tuh dikasih tali khusus yang hanya dikenali oleh teman-teman. Ya, maksudnya apa? Supaya gampang dicari dari jarak jauh gitu kan. Kemarin itu ada yang kasih pita, ada yang kasih lap, ada macam-macam itu, ya. Ada yang kasih benang, wah ada banyak-banyak. Jadi dari jarak jauh kita udah tahu, wah ini koper saya nih, gitu ya. Jadi gampang dicari. Karena nanti koper itu ditumpuk-tumpuk, udah tumpuk-tumpuk, wah sampai tinggi itu nggak karu-karuan gitu kan. Nyarinya susah teman-teman ya. Ya, jadi itu untuk mempermudah kita aja teman-teman ya. Yang kedua, teman-teman akan dapat tas ukuran sedang yang nanti bisa dimasukkan ke dalam kabin. Kalau tadi bagasi, kalau masuk bagasi itu udah nggak bisa diapa-apain itu, nggak bisa dibongkar. Kalau yang di kabin masih bisa dibuka, ya. Khusus untuk yang gelombang 2, kain ihromnya ditaruh di tas ini. Kenapa, Pak? Kalau gelombang 2, nanti dia langsung ke Jeddah, ya. Nanti mikotnya di Yalamlam, di atas pesawat. Ya, jadi teman-teman harus siapkan itu kain ihromnya. Pesan saya, jangan pakai kain ihrom di pesawat karena tempatnya sempit, susah. Ya, susah. Jadi teman-teman di embarkasi sudah mulai menggunakan ihrom. Ada juga teman-teman yang menggunakan kain ihrom di bandara. Ya, di bandara keberangkatan. Di situ ada musolahnya, di situ banyak teman-teman yang menggunakan ihromnya di situ. Ya, jadi kain ihromnya jangan dimasukkan ke koper besar, koper bagasi. Nanti teman-teman nggak bisa umroh, ya. Awas, hati-hati yang gelombang 2 ya. Gelombang 2. Kalau gelombang 1 pasti ke Madinah, nggak pakai ihrom, ya. Ke Madinah dulu, nanti mikotnya dari Bir Ali, ya, antara Madinah keluar sedikit, nanti ada Bir Ali, di situ mikot, baru ke Mekah. Tapi yang gelombang kedua, karena nanti langsung ke Jeddah dan ke Mekah, mikotnya adalah di Yalamlam. Ya, baik. Selanjutnya ada tas selempang. Tas selempang ini isinya adalah paspor. Oleh karenanya sering dikenal dengan tas paspor. Jadi paspor teman-teman masukkan ke situ. Paspor, uang, dompet, HP, obat-obatan yang biasa diminum gitu kan. Kemudian buku doa yang tipis masukkan ke situ. Ya, teman-teman ya. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa. Karena oh Pak, paspor kok dikembalikan ke jemaah? Oh iya, nanti teman-teman di embarkasi ya, paspornya dikembalikan ke masing-masing jemaah. Nanti di dalam paspor sudah ada tiket pesawatnya, pulang pergi. Nah, jadi jangan sampai nggak dapat paspor, teman-teman. Karena nanti yang di-scan oleh airport di Indonesia dan airport di Jeddah atau di Madinah, itu per masing-masing orang. Nanti dilihat sama petugas tuh, di-scan, fotonya sama nggak orangnya nih. Kalau nggak sama nanti biasanya suka dicek tuh, diteliti ulang gitu kan. Jadi teman-teman pegang paspor masing-masing yang sudah ada tiket pesawatnya. Baik. Selanjutnya, nah ini teman-teman, 3 koper, 3 tas yang boleh dibawa. Selain ini tidak boleh. Yang pertama yang besar itu tas koper besar masuk ke bagasi, ya, isinya seluruh barang bawaan, beratnya maksimum 32 kg. Ya, masuknya ke bagasi. Jadi udah nggak bisa diapa-apain tuh ya. Ya. Yang kemudian yang kedua, nah ini yang masuk ke kabin namanya tas kabin. Ya, itu berat maksimalnya 7 kg. Ya, untuk yang gelombang 2, diingatkan sekali lagi, kain ihromnya masukkan ke tas ini. Ya, jangan masuk ke tas besar atau ke koper besar. Nanti teman-teman nggak bisa umroh. Ya, nggak bisa pakai ihrom nanti pas lewat mikot ya. Nah, kemudian yang tas kecil, tas selempang, karena isinya paspor, makanya dikenal dengan tas paspor. Ya, nanti isinya obat-obatan, handphone, uang masuknya ke sini. Ya, baik teman-teman. Selanjutnya, nah ini
koper besar, teman-teman. Jadi koper besar itu akan berangkat duluan, teman-teman, ya. Sebelum teman-teman ke embarkasi, koper besar ini sudah jalan duluan. Nah, nanti koper besar itu sebelum masuk pesawat dia akan diteliti, dicek ulang, ya. Kemarin banyak kejadian ada jemaah yang bawa setrika, kemudian ada yang bawa apa itu ketel uap untuk yang masak air itu, ya. Itu nggak boleh, teman-teman, ya. Dikeluarkan, dibongkar tas koper besarnya itu, ya. Jadi teman-teman jangan bawa setrika, jangan bawa barang-barang berbentuk elektronik logam, itu jangan, ya. Hair dryer itu jangan, apalagi bawa kompor gas itu jangan, nggak muat nanti, ya teman-teman, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Kemudian ada power bank itu ada maksimumnya, ya. Nggak boleh lebih dari 20.000 mAh. Nah, gitu, ya. Nggak boleh, ya. Jadi hati-hati, teman-teman, ya. Kalau teman-teman melanggar, itu nanti kopernya dibongkar, suruh diambil, suruh ditinggalkan itu barang-barangnya, ya. Ditinggalkan, terpaksa nanti teman-teman rapi-rapi lagi di embarkasi, repot juga, kan. Nah, kemudian di embarkasi itu koper akan ditimbang. Selain di embarkasi, koper juga ditimbang waktu teman-teman menyerahkan ke Kementerian Agama setempat. Ditimbang, jangan sampai lebih dari 32 kg. Biasanya, teman-teman, ya, berangkatnya itu kopernya tipis-tipis, di bawah 25 kilo lah, 20 kilo rata-rata. Nanti pas pulang, itu jadi bengkak, karena isinya oleh-oleh, teman-teman, ya. Jadi itu, jadi kalau berangkat, insya Allah sih tipis-tipis gitu kan, pas pulang nanti jadi tebal-tebal gitu kan. Beberapa teman juga pakai ekspedisi, dia ngirim barang dari Tanah Suci ke Indonesia, nyampenya sampai 3 bulan, teman-teman, ya. Luar biasa sekali. Baik, kemudian ini tas kabin ini dibawa di tenteng sendiri, ya, nanti masuk ke dalam pesawat. Kemudian yang tas paspor yang kecil itu dikalungkan di leher, jangan sampai hilang, teman-teman, ya, karena semua identitas, semua tanda pengenal semuanya ada di tas paspor, ya. Baik, itu teman-teman sekalian, itu yang akan teman-teman dapatkan, ya. Mulai dari pelunasan, dapat apa saja di situ, dapat batik, dapat kain ihram, dapat tas punggung, ya. Kemudian setelah pelunasan teman-teman ke Kementerian Agama, di situ akan dapat buku panduan manasik, ada buku panduan doa juga. Kemudian akan dapat koper. Koper ini akan didapat sekitar 2 minggu sebelum keberangkatan. Jadi ketika teman-teman bayar pelunasan, nggak langsung dapat koper, ya. Nanti 2 minggu sebelum keberangkatan baru dikasih koper, ya. Kemudian teman-teman juga harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan, ya, supaya di sananya ibadahnya lancar, tidak ada kendala, gitu, ya. Jadi teman-teman kalau punya penyakit jangan disembunyikan, ya, kasih tahu saja sama petugas kesehatan. Nanti seluruh riwayat masuk ke dalam aplikasi Tele Jamaah namanya di situ. Jadi petugas kesehatan yang ada di embarkasi, yang ada di Tanah Suci nanti, termasuk petugas kesehatan yang mendampingi teman-teman, itu tahu riwayat kesehatan teman-teman, ya. Jadi sakitnya apa, obatnya apa, jadi penanganannya lebih cepat, gitu kan. Jadi enggaklah dari awal diperiksa karena udah tahu, gitu kan, oh ini obatnya ini, langsung. Nah, seperti itu, ya. Jadi teman-teman, ya, jaga kesehatan, ya. Nanti ada tes kebugaran, teman-teman harus jalan 1,6 km, dites waktunya juga berapa menit, gitu, ya. Jadi untuk teman-teman yang insya Allah akan berangkat, rutinkan untuk jalan kaki, ya. Karena nanti di Tanah Suci akan lebih sering jalan kaki kalau teman-teman rajin ke Masjidil Haram. Tapi kalau maunya di hotel terus, ya nggak jalan kaki, gitu. Ya, kalau teman-teman ingin banyak pahalanya, banyak sunahnya, itu sering-sering ke Masjidil Haram, dan mau tidak mau harus jalan kaki, ya teman-teman. Nanti ke depan untuk naik bis jalan kaki, turun dari bis nanti dari terminal ke Masjidil Haram, lumayan itu ada sekitar 500 meter, harus jalan kaki sampai ke Masjidil Haram, ya. Jadi teman-teman harus sehat, tetap jaga kesehatan,
olahraga ya, olahraga yang paling ringan dan paling gampang adalah jalan kaki ya. Itu anjuran dokter juga seperti itu, untuk apalagi yang untuk umur yang sudah sepuh-sepuh, nggak usah pakai ke fitness center, nggak usah, jalan kaki aja, jalan kaki ya. Usahakan kalau bisa jarak yang ditempuh adalah 8 km ya. Fungsinya untuk apa, Pak? Fungsinya untuk teman-teman ke Jamarot dari tenda Mina. Dari Mina ke Jamarot itu 4 kilo, kembali lagi 4 km. Jadi 8 km, teman-teman. Kalau itu teman-teman sudah bisa tempuh, insya Allah ya semuanya lancar. Ya, tetap jaga kesehatan teman-teman ya. Dan satu hal yang jangan sampai lupa, tetap berdoa, minta kepada Yang Kuasa untuk diberikan kesehatan. Ya, itu saja dari saya sementara. Ke depan saya akan bercerita tentang step-step haji ya, mulai dari embarkasi, kemudian nanti ke Arafah, kemudian kembali lagi ke Indonesia. Stepnya seperti apa saja, nanti ke depan akan kita bicarakan. Baik, itu saja sementara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.